Bersyukur kepada Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu di dalam anugerah dan kasih dari Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala sebelum bersama-sama kita mendengarkan akan isi hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang maha kekal, maha baik, maha bijak, dan maha dalam segala-galanya. Sungguh kami rindu akan isi hatimu. Karena itu pada ibadah pagi hari ini, kami menyediakan diri untuk menerima dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, agar firman-Mu menjadi hidup, nyata, dan membawa kami kepada kemenangan dalam kehidupan. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang mencengkram dan menakutkan ini, firman-Mu akan menjadi penghiburan, menguatkan, dan membawa kami untuk lebih dekat dan mengenal Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Roh Kudus memberikan hikmat, membimbing, dan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian. Walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengampuni. Kenapa saya memilih tema mengampuni? Karena mengampuni merupakan suatu syarat yang terpenting di dalam kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita merenungkan doa-doa kita, pergumulan kita, sudah sekian lama kita naikkan kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah memberi jawaban tentang doa-doa yang kita naikkan. Ada beberapa hal tentang doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita tahu doa kita belum dijawab Tuhan karena apa? Karena satu, belum waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Kalau hari ini doa kita belum dijawab Tuhan, karena belum waktunya untuk kita menerima jawaban daripada doa kita. Yang kedua, kenapa doa kita belum terjawab? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Seringkali kita minta doa A kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa B adalah yang terbaik buat kita. Untuk itu, Tuhan masih belum memberi doa A kepada kita, dan Dia sudah menyiapkan doa B yang terbaik buat kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan masih belum juga menjawab doa-doa kita, walaupun sudah sekian lama kita naikkan kepada Tuhan? Karena ada jurang pemisah antara doa kita dengan Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita lah yang menjadi jurang pemisah yang cukup dalam antara kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, kenapa doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan? Yaitu karena kita masih belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita belum membereskan hati kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini yang mau kita bahas bersama-sama di hari Minggu pagi ini.
Mari kita baca di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat ke-24 sampai ke-25. Markus 11 ayat 24 sampai dengan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Ayat ini powerful, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini dikatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya tentang apa yang kita doakan, maka kita akan menerima, maka kita akan diberi oleh Tuhan, asalkan kita percaya. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita doakan, ini Tuhan sanggup langsung dapat memberikannya. Asal kita percaya akan doa kita. Dan tentunya doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka doa yang dipanjatkan dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan, saat itu sekarang juga pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Tetapi seringkali kita cuma berfokus kepada percaya akan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Padahal di sini dikatakan di ayat ke-25, apabila kita berdiri berdoa, kita disuruh terlebih dahulu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang doa kita kepada Tuhan, yaitu apa yang ada di dalam hati kita. Ayat ini tidak berbicara tentang ketika kita harus mengampuni agar kita diampuni kesalahan kita oleh Bapa kita di surga. Memang sudah selayaknya kita mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni Bapa kita di surga. Tapi pagi hari ini saya ingin memfokuskan bahwa ternyata mengampuni bukan soal kita diampuni dan harus mengampuni, tetapi mengampuni berbicara tentang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita terlebih dahulu harus membereskan penghalang-penghalang di dalam hati kita, yaitu tentang pengampunan yang harus kita lakukan. Kita lepaskan agar doa kita tidak terhalang sampai kepada Bapa di surga. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kata dunia memang sulit untuk melepaskan pengampunan. Karena sudah sangat menyakitkan. Sudah mungkin sangat mengecewakan. Atau mungkin sudah sangat menghancurkan kehidupan kita. Tapi bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu tidak sulit. Kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Kita tidak mengeluarkan tenaga yang luar biasa untuk melepaskan pengampunan itu. Pengampunan itu mudah untuk kita lepaskan. Yang sulit itu melepaskan ego kita. Apakah kita mau merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan dengan melepaskan ego kita? Kalau kita mau melepaskan pengampunan, melepaskan ego kita, saya yakin dan percaya penghalang doa itu sudah kita buang. Ketika kita sudah punya sikap hati doa yang benar kepada Tuhan, apa yang saudara minta, saudara pergumulkan, saudara doakan, Tuhan akan beri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau memberikan ilustrasi dengan sebuah contoh.
ada supermarket di Denmark, namanya Brugsen. Bapak Ibu boleh searching di Google atau YouTube, di mana supermarket itu cukup unik sekali, di mana pintu daripada supermarket itu ada sensornya. Ketika orang yang mau berkunjung untuk belanja di supermarket itu, walaupun membawa uang 1 koper pun, tidak dapat masuk ke dalam supermarket itu, karena supermarket itu terkunci. Dan bisa dibuka hanya 1 kata kuncinya, yaitu dengan tersenyum. Ketika Bapak Ibu tersenyum, supermarket itu akan terbuka pintunya secara otomatis. Tetapi kalau Bapak Ibu datang dengan membawa uang sekoper untuk belanja, dengan muka, raut wajah merengut, bahkan mungkin mencucu, ya, pintu supermarket itu tidak akan pernah bisa terbuka. Supermarket itu sangat unik sekali, sehingga mewajibkan semua pengunjungnya yang akan masuk tersenyum lebih dahulu, sehingga pintu terbuka dan pengunjungnya dapat membeli apa yang mereka butuhkan di dalam supermarket itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, kita pun juga harus seperti kita masuk di dalam supermarketnya Tuhan. Orang yang tersenyum saya ibaratkan seperti orang yang pastinya bersukacita, bahagia. Orang yang bersukacita, bahagia, mempunyai hati yang luas seperti samudra, yang mau mengampuni orang yang sudah pernah mengecewakan kita. Tapi justru sebaliknya, orang yang mukanya musam, muram, adalah orang tipe yang emosi, lagi marah, lagi bete, yang ada dendam, ada kepahitan, ada sakit hati, ada kekecewaan yang mendalam. Hal-hal itulah yang seringkali kita tidak dapat masuk ke pintu supermarketnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari ilustrasi ini, mari kita mencoba mengambil suatu pelajaran yang terpenting dalam hidup ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Seberapa besar yang kita bawa kepada Tuhan. Entah itu dengan kekayaanmu, entah itu dengan penampilanmu, entah itu dengan tangisanmu sekalipun, engkau tidak akan dapat membuka pintu surga, pintu supermarketnya Tuhan. Yaitu doa-doa kita akan terus terhalang. Kalau hati kita, sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, kita tidak mau tersenyum, kita tidak mau melepaskan pengampunan, pintu doa kita akan tidak pernah terbuka. Tapi kalau kita hari ini, kita mau mengambil keputusan untuk tersenyum, untuk melepaskan pengampunan, kita dapat masuk dan melihat, ternyata di dalam supermarketnya Tuhan sudah tersedia kebutuhan akan pergumulan doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, walaupun seolah-olah tiada jalan atas apa yang kita gumulkan, percayalah Tuhan sudah menyediakan dan memberikan jalan yang lain untuk memberikan yang terbaik buat saudara dan saya atas doa-doa kita. Mari, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengambil keputusan
Ya Tuhan, saya mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya. Saya mau melepaskan pengampunan. Dan saya juga mau melepaskan berkat untuk orang yang sudah menyakiti kami. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau engkau rindu untuk mengambil keputusan mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dan engkau rindu untuk dapat menikmati berkat daripada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Akan kebenaran firman-Mu, kami diingatkan untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk melepaskan pengampunan orang yang sudah menyakiti kami. Dan kami rindu juga Tuhan untuk melepaskan berkat buat orang yang menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah melepaskan ikatan belenggu yang selama ini ada di dalam hati kami, yaitu dendam, sakit hati, kepahitan. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan semuanya itu. Dan kami percaya saat sekarang ini, ketika kami melepaskan kepahitan, dendam, sakit hati kami, saat sekarang ini kami percaya semuanya digantikan oleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kebahagiaan surgawi itu melimpah di dalam hati kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami, pergumulan kami saat sekarang ini Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati berkat hari Minggu yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.